biasanya pilkada itu eh, lebih sedikit ketimbang pemilu. Mengeluarkan SK ya kaitan dengan batas minimum 6,5% ya 6,5% dari total DPT sehingga daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda di spesial edisi Challenge Politik Talent Pilkada 2024. Tentu saja selain talenta politik yang akan maju di Pilkada 2024, Challenge Politik Talent juga berkepentingan mencari tahu tentang penyelenggara Pilkada 2024. Saya akan menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Garut, Bung Dian Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Set Pak. Ini kali kedua kita ketemu ya. Siap. Kemarin kita di Pilpres Pemilu dan Pileg. Nah, sekarang kita lupakan itu. Saya ingin mengajak pemirsa challenge ini tahu tahapan, kemudian langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di penyelenggara Pilkada 2024. Seperti juga Bung Dian saksikan, challenge ini sudah menghimpun banyak talenta politik yang memang menyatakan diri akan maju di Pilkada. Betul. Sementara dari sisi penyelenggara sampai saat ini tahapannya sudah seperti apa? Bulan Februari kemarin itu muncul PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pilkada. Jadi kita berpedoman terhadap PKPU nomor 2 tersebut kaitan dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Hari ini dari tanggal 17 kemarin kita sedang melaksanakan pembentukan badan ad hoc yang akan bertugas di pilkada. Jadi PPK dan PPS sedang melaksanakan pendaftaran dan seleksi. Untuk PPK hari ini sedang CAT dan PPS sedang melaksanakan pendaftaran sampai batas akhir tanggal 8. Sendiri, informasi yang kami dapat 1.900-an yang lolos administrasi. Yang lolos administrasi itu 1.198 orang. 1.180 orang. Kita butuh 210 orang. Luar biasa ya. Yang mengisi 5 orang per kecamatan. Nah, Garut 42 kecamatan. Anda memaknai ini sebagai sebuah respon publik ya dengan ya bayang nggak butuh 200 peminat sampai 1.000 sekian. Anda memaknai ini sebagai apa? Saya pikir di Garut ini partisipasi publiknya lumayan bagus ya. Kemarin pemilu juga sukses ya. Alhamdulillah kita partisipasi naik di angka 82% ya. Dari 2019 tuh 79%. Jadi ada kenaikan. Mudah-mudahan pilkada juga kita bisa mengatur ritme dan partisipasi. Mudah-mudahan naik. Juga melihat kemungkinan besar pilkada lebih tinggi atau mungkin nanti akan. Kalau berbicara tren data ya, biasanya pilkada itu lebih sedikit ketimbang pemilu. Lebih sedikit ya. Cuman kan kalau ke belakang itu pilkada dulu, baru pemilu. Oh, sekarang kan sudah ya. Sekarang kan pemilu dulu, baru pilkada. Nah, mudah-mudahan suasananya terbangun di pemilu kemarin dan pilkada juga bisa. Untuk mencapai kenaikan ini tentu saja butuh strategi teman-teman. Betul. Kira-kira untuk memancing respon masyarakat. Kalau ini kan challenge dari sisi teman-teman di luar penyelenggara. Ya. Di JTI yang menggelar ini juga bagian dari sebuah upaya kita membantu. Siap. Pihak pemerintah dalam hal ini juga penyelenggara agar pilkada ini menjadi milik semua. Betul. Ya, semuanya punya pengalaman. Dari sisi Anda sendiri penyelenggara seperti apa yang sudah dilakukan? Kita menginginkan semua tahapan muncul keterlibatan. Ya. Karena memang pemilu ini tidak akan sukses tanpa kolaborasi semua pihak. Gitu ya. Mungkin kemarin yang sudah kita lakukan kaitan dengan jingle dan maskot ya. Sudah diluncurkan ya? Kita belum meluncurkan, nanti kemungkinan akhir bulan ini kita luncurkan, tapi proses sayembaranya sudah selesai. Dan Garut berdasarkan data, jumlah peminatnya paling tinggi. Banyak juga menurutnya. Kita hampir menyamai jumlah peserta di provinsi. Udah seberapa? Kemarin itu untuk maskot ada sekitar 50-an. 50 peserta? 50 dan untuk jingle 38 peserta. Nah, kemudian setelah selesai misalnya nanti terbentuk ad hoc, langkah apa lagi kemudian yang akan dilakukan? Setelah pembentukan ad hoc, rencananya kita akan melaksanakan launching ya kaitan tadi jingle dan maskot
Pilkada 2024. Sekaligus menginformasikan ke publik kaitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada. Kenapa ini agak sedikit terlambat memang launching tahapan itu kita sudah lakukan secara nasional ya di bulan April di Jogja waktu itu. Dan kita nunggu juga launching yang dilakukan oleh provinsi. Oke. Nah, Setelah provinsi baru kabupaten. Nah, memang provinsi menginginkan ketika launching itu dihadiri oleh badan ad hoc. Jadi kita nunggu. Pengen semua dulu utuh ya. Nah, meskipun dari tanggal 5 kemarin itu sudah mulai masuk tahapan yang cukup serius. Ya. Tahapannya cukup serius karena kita sudah mengumumkan untuk pendaftaran calon perseorangan. Pendaftaran perseorangan sudah dibuka? Sudah diumumkan, dibuka nanti mulai tanggal 8. Sudah ada misalnya LO-nya yang datang? Nah, sampai sejauh ini memang ada beberapa orang yang mengatasnamakan tim. Oke, itu bertanya tentang apa? Kaitan dengan prosedur, kaitan dengan batas minimum. Kita sudah mengeluarkan SK ya, kaitan dengan batas minimum Kira-kira bisa pendaftaran. Batas minimum kita? Kabupaten Garut ini kan merujuk terhadap undang-undang pilkada itu 6,5% ya 6,5% dari total DPT, sehingga muncullah angka 129.939 untuk satu pasangan orang pendukung minimumnya itu untuk satu pasangan calon untuk perseorangan. masuk dengan sebaran di 22 kecamatan. Oke, kalau melihat peta yang ada jumlah DPT kemudian partai politik yang ada, kira-kira berapa kuota untuk pasangan perseorangan? Kita tidak bisa nyebut kuota ya sebetulnya ya. Cuman sampai sejauh ini kemungkinan kurang lebih ada 5 orang 5 tim ya yang mengatasnamakan yang datangnya sudah ada 5 tim mengatasnamakan calon perseorangan. Nah, mudah-mudahan sampai tanggal 12 nanti selesai batas akhir pendaftaran, kita sudah bisa melihat nih siapa aja yang mendaftarkan dan memenuhi kuota. Kalau kita di diskusi teman-teman di luar paling juga memungkinkan pasangan ini kan yang perseorangan ini antara 1 sampai 2 pasangan saja. Ini diskusi teman-teman di luar perhitungan rasional KPU yang memang mempunyai data yang valid tentang itu. Nah, misalnya kalau lihat dari kemungkinan gambaran koalisi laihan kursi kemarin, apakah memang yang jadi standar ini hasil pilkada hasil pileg kemarin atau yang sebelumnya? Kalau untuk partai politik yang menjadi perhitungan itu adalah hasil SK KPU terakhir, hasil pemilu 2024. Cuman meskipun kami Kabupaten Garut ini, KPU Kabupaten Garut masih terkendala untuk melaksanakan pleno penetapan kursi dan penetapan caleg terpilih. Ada arahan dari KPU RI untuk kabupaten kota ataupun wilayah yang masuk dalam PHPU di MK itu menunda dulu kaitan dengan pleno penetapannya. Karena memang di Garut di Jawa Barat ini dari 27 kabupaten kota baru 15 yang sudah melaksanakan pleno. Sisanya 12 kabupaten masih menunggu ya, termasuk Garut. Tapi kira-kira batas akhirnya kapan? Kira-kira ya? Kalau kira-kira di bulan Juni. Kalau misalnya bulan Juni, oke. Nah, Anda juga sebenarnya tidak perlu pleno, juga pasti sudah ada gambaran. Betul. Kira-kira kalau dari sejumlah partai yang ada, mungkin nggak ada 4 pasangan yang berasal dari partai politik? Kalau menurut perkiraan? Kalau perkiraan dari jumlah gabungan partai politik, ya kemungkinan masuk sih ya 4 ya. Cuman kan itu kaitan dengan dinamika yang berkembang di lapangan. Oke, sekarang kapan batas pendaftaran perseorangan ditutup, kemudian partai dibuka dan ditutup? Adakah perbedaan waktunya atau bisa bersamaan? Jadi kalau untuk perseorangan ini, sekarang tuh kemarin tanggal 5 sampai besok tanggal 7 itu pengumumannya. Oke. Tanggal 8 sampai 12 itu pendaftarannya. 8 sampai 12 April? Sampai 12 Mei. Oh, 12 Mei. Itu pendaftarannya. Nah, lalu kita lakukan permin, lalu permin administrasi, lalu perpak nanti ke lapangan. Ya. Dan itu selesai di Agustus. Oh, bulan Agustus baru bisa selesai. Selesai. Jadi di Agustus ketahuan nih, ada calon perseorangan yang lolos atau tidak. Nanti tanggal 24 Agustus sampai 26 kita pengumuman kembali untuk pendaftaran calon. Nah, di tanggal 27 sampai 29 itu adalah pendaftaran
calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Garut. Baik itu yang tadi dinyatakan lolos di dalam perseorangan ataupun partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki pasangan gitu ya. Untuk Berarti endingnya di Agustus ya? Agustus. Kemudian yang saya tanyakan untuk cara perorangan, misalnya tadi ada 5 tim yang mengatasnamakan, kelima-limanya mereka akan diakomodir daftar, memberikan berkas. Kalau daftar kita tentu pasti terima ya, tetapi ada perbedaan kaitan dengan teknis pencalonan perseorangan di pemilu 2024. Ini agak berbeda dengan pemilu yang pilkada yang dilakukan di Garut 2018. Kita hari ini menggunakan silon. Kita juga hari ini silonnya syaratnya pun berbeda dengan pilkada 2020 yang kawan-kawan kabupaten kota pernah lakukan kemarin. Jadi kalau 2020 mereka calon itu bisa daftar untuk selanjutnya bisa melakukan perbaikan. Nah, kalau sekarang ketika daftar itu sudah harus memenuhi lebih besar atau sama dengan jumlah minimum. Jadi nggak ada istilah perbaikan ya? Nah, baru bisa perbaikan itu ketika sudah selesai dilaksanakan perpak. Oke. Jadi verifikasi faktual, ada kekurangan, baru perbaikan. Nah, termasuk itu jumlah misalkan dukungan. Jumlah dukungan. Nah, kemudian kalau dari sisi teman-teman partai politik, berapa sudah berkoordinasi memungkinkan misalnya LO-nya datang ke? Kalau untuk pilkada, teman-teman partai politik memang belum ada yang berkoordinasi ya. Mungkin kawan-kawan masih menunggu koalisi dulu. Menunggu koalisi karena di Garut nih kemungkinan tidak ada satu parpol pun yang bisa daftar mandiri. Harus minimal koalisi. Ya. Nah, kalau lihat hiruk pikuk teman-teman di lapangan, kan sekarang bermunculan nama ya, kebayangan. Kita aja di challenge saja sudah menerima lebih dari 12 figur yang menyatakan siap, baik itu memilih garis 1 ataupun garis 2. Nah, kemudian dari kacamata teman-teman di KPU, kehadiran mereka ini seperti apa? Kalau kita sih justru ada tambahan energi ya kaitan dengan pelaksanaan pilkada. Semakin banyak orang yang membicarakan pilkada, itu pun menjadi salah satu sosialisasi ya, yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Garut gitu ya. Betul. Karena memang kita KPU juga butuh itu gitu, butuh melakukan sosialisasi bahwa pada saatnya nanti 27 November masyarakat bisa hadir di TPS untuk menyalurkan aspirasinya gitu. Kaitan dengan beredarnya banyaknya kandidat dan sebagainya itu mungkin bukan ranah kami ya secara langsung, tetapi kalau KPU hari ini memandangnya sesuatu yang positif saja. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menginginkan keterlibatan dalam proses pilkada, baik sebagai calon ataupun sebagai pemilih yang cerdas mungkin menjadi melaksanakan pilkada nanti di 2024. Kemudian kalau untuk tahapan nanti selesai, kira-kira masuk masa kampanyenya kapan ya? Masuk masa kampanye itu nanti setelah penetapan. Jadi penetapannya itu di bulan September. Oh, bulan September ya? Jadi kan 3 hari. November ya. Misalnya tanggal berapa sih? Fixnya sudah ada. 27 November, berarti September itu sudah mulai masuk penetapan, masuk masa kampanye langsung. Ya, jadi 3 hari pasca penetapan tuh, 1 hari atau 3 hari ya, masa penetapan langsung masuk masa kampanye. Kemudian bagaimana koordinasi Anda saat ini dengan dengan Bawaslu atau pihak pemerintah yang dalam hal ini juga menjadi salah satu bagian dari sebuah proses suksesnya penyelenggaraan? Betul. Kita memang ada kemarin mungkin masih ada residu pemilu ya. Kita masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Lalu juga hari ini sedang sibuk melaksanakan penyiapan internal ya, khususnya badan ad hoc tadi. Selesai pelaksanaan rekrutmen, rencana kita akan mulai sosialisasi dan berkolaborasi dengan semua pihak. Ada beberapa hal mungkin yang kita diskusikan kaitan dengan metode sosialisasi ya. Bukan hanya nanti kita akan kolaborasi dengan media, kawan-kawan NGO, ormas dan sebagainya. Kita juga ingin keterlibatan dari pemerintahan desa, struktur kecil. Jadi kita ingin ada fasilitas yang memang hari ini sudah terbangun di setiap desa, yaitu billboard ya kalau nggak salah. Kita ingin
pemerintah desa juga ikut mensosialisasikan di space media sosialisasinya masing-masing gitu ya, milik Tentu saja mereka. yang sifatnya global dan itu Betul. pasti KPU ya. Betul. Kita ingin menyisipkan di semua sosialisasi yang dilakukan oleh baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten untuk mengingatkan bahwa tanggal 27 November adalah hari pencoblosan. Kemudian berbicara resistensi, Garut ini kan selalu saja menjadi zona yang menarik kalau untuk perhelatan politik. Bagaimana koordinasi Anda dengan pihak keamanan untuk mensikapi resistensi yang memang ya tensinya kan pasti panas lah. Betul. Ya. Koordinasi memang terus dilaksanakan ya, terus dilakukan pasca pemilu kemarin dan menghadapi pilkada sekarang, keterlibatan kawan-kawan baik TNI maupun Polri, alhamdulillah di Garut hari ini semua bisa kita rasakan ya bahwa kemarin di pemilu juga keterlibatannya sangat aktif dan masif gitu ya, sehingga dalam penjaga situasi ketertiban, keamanan, alhamdulillah ya bisa terkendali. Dan ketika kita lihat potret pemilu kemarin di Februari, keseriusan kawan-kawan menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk kita juga sebagai penyelenggara diberikan rasa aman gitu ya, sehingga ya mudah-mudahan ini kolaborasi ini berlangsung sampai pilkada bisa berlangsung sampai ke pilkada gitu ya. Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih Bung Dian waktunya. Kita sudah tahu pemirsa challenge bahwa ada tahapan yang saat ini sedang dilakukan dan akan dilaksanakan oleh teman-teman di pihak penyelenggara. Itu artinya bahwa kewajiban kita semua mengikuti ini semua dan mensukseskan tentu saja agenda Pesta Demokrasi 5 tahunan khusus untuk Kabupaten Garut, di mana kita akan memilih bupati dan wakil bupati. Sampai berjumpa kembali Bung Dian, terima kasih di episode berikutnya. Saya bertugas dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.